semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini. Hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabar bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad ke-4, hidup di abad ke-4. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad ke-4? Lakukan secara benar dan serius. Jangan cuma sekedar membuat video konten, tidak ada efeknya, nggak akan ada akses. Apa penjenengan masih takut untuk melaporkan ke aparat? Nasabah Alawi ini kalau tidak diselesaikan lewat pengadilan, tidak akan tuntas-tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nasab para Alawi memang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat, banyak menjadikan pro dan kontra. Saya melihat video tadi, saya pikir itu adalah beneran sidang dari nasabah Alawi. Nggak taunya cuma sekedar konten, parodi lucu-lucuan. Nah, hal yang seperti ini tidak perlu dilakukan. Buat apa? Tidak akan ada gunanya, tidak akan mempengaruhi apa-apa, dan tidak ada eksesnya. Jadi permasalahan nasabah Alawi seperti video saya sebelumnya, saya sudah menyarankan sebaiknya kita siapapun juga lakukan dengan cara melaporkan kepada aparat penegak hukum agar supaya nantinya permasalahan nasabah Alawi ini bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sebab permasalahan ini sebenarnya juga sudah menjadikan permasalahan yang tidak bisa dianggap enteng. Lama-lama bisa menjadikan gesekan-gesekan. Karena banyak pendukung yang pro maupun pendukung yang kontra, begitu ya. Hal ini harusnya diselesaikan oleh negara. Karena aparat pemerintah, khususnya MUI ya, MUI itu kan membidangi di dalam wilayah keagamaan ya, tapi kan tidak ada komentar apa-apa sampai saat ini, padahal polemik ini juga sudah cukup lama. Jadi saran saya ya, ada yang melaporkan kepada pihak aparat yang berwenang agar supaya nantinya diselesaikan lewat pengadilan. Kalau coba
begini-begini saja hanya merupakan menjadikan debat kusir, nggak ada gunanya. Dan memang seharusnya hal yang seperti ini, apalagi menyangkut nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak main-main. Jangan sampai orang itu sangat gampangnya mengaku-ngaku sebagai keturunannya. Kita semuanya selaku umat muslim diharuskan untuk menghormati zuriat Nabi, tapi kan zuriat Nabi yang benar-benar asli, bukan cuma orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Nah, hal inilah makanya kita ini harus mendapat kejelasan, karena Pak Alawi kan ternyata setelah diadakan kajian dari Ustadz Imaduddin, nasabnya tidak tersambung. Dan inilah yang menjadi bahan pertanyaan umat, sehingga ya harus diselesaikan. Karena sejak adanya kajian nasab dari Kiai Imaduddin, pihak Pak Alawi juga tidak bisa menyanggahnya sampai saat ini, tidak bisa memberikan jawaban, hanya perdebatan pro kontra, perdebatan kusir ibaratnya, sebagai pendukung Pak Alawi dan yang kontra dan tidak percaya dengan Pak Alawi, akhirnya menjadikan, boleh dikatakan, perang di media sosial. Ini juga perlu diselesaikan. Negara seharusnya jangan diam begitu saja dong. Pendidikan yang sebagai aparat pemerintah harusnya tanggap hal seperti ini. Untuk itu saran dari Simbah, mohon kepada panjenengan semuanya yang berkompeten untuk bisa mengakhiri polemik ini. Dan kalau memang tidak ada tanggapan dari pemerintah, panjenengan sebagai warga negara yang memang menginginkan hal ini supaya tuntas, ya harus lapor kepada aparat penegak hukum, agar supaya nanti ada jalur hukum. Tentunya jalur hukum itu adalah lewat pengadilan. Kalau toh memang nanti para Pak Alawi bisa menunjukkan bahwa beliau-beliau itu sebagai keturunan Nabi, kan itu lebih bagus. Dan kalau memang tidak bisa menunjukkan, semua pendukungnya dan para Pak Alawi sendiri ya harus legowo menerima dengan ikhlas bahwa dirinya bukan sebagai keturunan Nabi. Seperti itu. Kalau lewat pengadilan nanti akan ada kejelasan. Tapi kalau cuma ngambang begini saja, kapan selesainya, kapan tuntasnya? Sampai ubanan, sampai puluh-puluhan tahun juga nggak akan ada kelarnya perdebatan ini. Dan ini kan perlu diselesaikan, karena agama itu harus mengandung kebenaran. Jangan sampai ada orang yang menggunakan agama untuk politisasi kelompoknya, untuk kepentingannya. Ya. Karena banyak juga orang yang memberikan sanggahan, tidak percaya, tapi yang ini malah mengolok-olok bagi orang yang nggak percaya, seolah-olah membenci keturunan Nabi. Sebenarnya yang dipinta oleh orang yang menanyakan itu kan untuk kejelasannya, bukan untuk membenci keturunan Nabi, bukan seperti itu. Kalau memang sebagai keturunan Nabi, harus memberikan data-data yang konkret, kan seperti itu. Akan tapi sampai sekian lama, sampai detik ini tidak ada kejelasan, tidak ada titik temu, ya sebaiknya harus diselesaikan lewat pengadilan. Di dalam video saya sebelumnya, saya juga sudah menyerahkan akan hal ini ya, karena menurut saya masalah polemik Pak Alawi ini kalau tidak diselesaikan melalui pengadilan akan berdampak menjadikan gesekan-gesekan. Dan sesuatu hal itu kalau cuma ngambang, tidak ada kepastian, selamanya kita tidak akan mendapatkan kejelasan. Karena negara kita juga sebagai negara hukum, orang yang memberikan keterangan palsu, ini barangkali, bukan saya juga menuduh itu, bukan. Makanya di dalam menyelesaikannya, saya menyarankan atau berpendapat harus lewat pengadilan. Jadi apapun hasil dari keputusan pengadilan harus kita hormati bersama. Ya,
Terasa begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.